Forum Kerjasama Guru Pendidikan Al-Quran Kecamatan Cipanas Minggu 30 Oktober 2022 menggelar simulasi manasik haji dan umroh yang dipusatkan di lapang Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Cianjur. Kita ikuti liputan inspiratifnya. Forum Kerjasama Guru Pendidikan Al-Quran Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Ahad 30 Oktober 2022 melaksanakan salah satu program kerja dengan menggelar simulasi manasik haji dan umroh yang dipusatkan di lapang Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, yang turut dihadiri pengurus FKGPKI dan pimpinan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran se-Kecamatan Cipanas. Kami dari area lapang olahraga Desa Ciherang telah menyelesaikan kegiatan yang menjadi rutinitas kami setiap tahun, yakni simulasi manasik haji dan umroh. Kita tahu bahwa jemaah haji Indonesia kebanyakan dalam praktek pelaksanaan hajinya itu mengambil haji tamattu. Oleh karena itu, tadi pada saat peserta datang ke area manasik haji ini diawali dengan umroh. Mereka melakukan tawaf di Baitullah sebanyak 7 kali putaran, kemudian sa'i di mas'a 7 balikan, kemudian tahallul dan menyelesaikan umroh. Karena mereka pada saat berangkat dari sekolahnya masing-masing sudah berniat ihram umroh dengan niat nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umrotan. Jadi kami meminta kepada mereka itu sudah punya wudu, kemudian mereka sepanjang perjalanan membacakan talbiyah. Begitu masuk di area sini yang dianggap ilustrasi Masjidil Haram, mereka masuk di pintu gerbang dengan doa masuk masjid, kemudian doa melihat Baitullah sampai kepada putaran setar pertama tawaf dan menyelesaikan di putaran terakhir, di putaran yang ketujuh, kemudian berakhir dengan sa'i, sofa marwah dan tahallul. Kemudian setelah itu mereka masuk ke area maktab seolah-olah hotelnya kalau di Mekah. Nah, kegiatan seperti ini kami lakukan rutin setiap tahun. Adapun manasik yang kami lakukan adalah substansinya bagaimana mengenalkan pelaksanaan ibadah haji yang notabene adalah rukun Islam yang kelima ke Baitullah yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sebagai tuntutan kurikulum, tapi kami betul-betul melakukannya ini tawaf 7 putaran, sa'i juga 7 balikan. Doa yang dipakai adalah doa-doa dari buku-buku tuntunan manasik yang sesungguhnya digunakan oleh jemaah haji atau umroh gitu kan. Kenapa demikian? Karena kami katakanlah di sini mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan biaya. Kalau tidak ada sesuatu yang didapat ya dengan benar, dengan baik, maka ini sesuatu yang bisa dipandang mubazir gitu kan. Nah, oleh karena itu kami sungguh-sungguh serius gitu kan. Andaikan besok atau lusa di antara para orang tua ini ada yang berangkat umroh ke tanah suci, saya pikir ya nanti para travel atau binsik di KBIH-nya ya sudah enteng lah, mereka udah merubah mindsetnya, sudah tinggal mengarahkan praktek yang sesungguhnya di sana begitu kan. Jadi tidak hanya asal-asalan. Oleh karena itu seperti pada pelaksanaan haji tadi, begitu keluar dari maktab, kemudian dengan niat ibadah haji, kemudian bergerak menuju Arfah. Di Arfah pun seluruh peserta yang jumlahnya 1.005 orang dari 13 unit TPQ ya, santri dan para orang tua ini betul-betul ilustrasinya melaksanakan wukuf di padang Arfah. Karena haji itu adalah umroh, haji itu adalah Arfah. Tanpa wukuf di Arfah mereka tidak jadi haji. Kita tahu bahwa orang yang sakit sekalipun di rumah sakit di Makkah itu biasanya ada yang disebut dengan safari wukuf. Ada yang dibawa di kursi roda, ada yang di belengkar dan lain sebagainya. Kemudian mereka dikeluarkan untuk sejenak diwukufkan di Arfah gitu kan.
Nah, kemudian setelah dari Arafah, ilustrasinya di situ ada azan zuhur, kemudian ada iqomah melaksanakan sholat zuhur dengan asar jamaah takdim. Setelah itu mendengarkan khutbah, ya. Setelah khutbah ada ritual bacaan dan doa pada saat wukuf di Arafah, mulai dari zawal selesai sholat zuhur sampai dengan datangnya waktu azan maghrib. Itu prosesi wukuf di Arafah baru selesai. Diakhiri dengan pelaksanaan sholat maghrib dengan isya jamaah takdim. Dan setelah itu ada peragaan dievakuasi menuju Muzdalifah. Dan di Muzdalifah itu mungut batu kerikil. Kami menabur kurang lebih tadi itu ada 11 karung batu-batu kecil-kecil, ya, batu kerikil. Kemudian mereka bagi yang nafar awal itu diminta untuk mungut setidaknya 50 biji batu berikut cadangannya, karena untuk lempar jumroh Aqobah di tanggal 10 itu 7 batu, kemudian di tanggal 11-nya adalah ula 7, usto 7, kemudian Aqobah 7. Kemudian di tanggal 12-nya juga sama, ula 7, usto 7, Aqobah 7, gitu kan. Demikian pula yang nafar sani ditambah 1 hari lagi di tanggal 17. Jadi maksimalnya sampai dengan 70 batu kerikil. Nah, dilakukan oleh mereka hanya dalam format yang kami lakukan di sini. Ada 2 format, sekalipun ya yang pelaksanaan sesungguhnya pemerintah hanya memfasilitasi di sana itu nafar awal dan nafar sani, gitu kan. Tapi kita tidak bisa menutup mata bahwa kenyataan ada kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang setelah melakukan Jumratul Aqobah di tanggal 10, kemudian melakukan tahallul awal, dari situ mereka bergerak ke tanah suci untuk melakukan tawaf ifadah, gitu kan. Nah, di Masjidil Haram, kemudian sa'i dan melakukan tahallul sani, gitu kan. Tidak menutup kemungkinan. Maka dalam praktek pelaksanaan simulasi ibadah haji dan umroh yang dilakukan oleh kami, oleh Forum Kerjasama Guru Pendidikan Al-Quran, kami coba beri 2 format sebagai solusi, gitu kan. Nah, makanya tadi ada yang langsung setelah Aqobah kemudian tahallul langsung ke Haram melakukan tawaf ifadah, kemudian sa'i, setelah sa'i tahallul sani baru kembali lagi ke Mina untuk melakukan lempar jumrah di tanggal 11 dan tanggal 12. Kemudian ada yang satu kelompok lagi melakukan lempar jumrah Aqobah di hari pertama dan tahallul, kemudian balik lagi ke tenda Mina, dari tenda Mina kemudian di tanggal 11-nya itu tanggal 11 dan tanggal 12 sampai tanggal 13 melakukan lempar jumrah ula, usto, Aqobah, ula, usto, Aqobah, ula, usto, Aqobah sampai di tanggal 13. Dan setelah itu baru mereka ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah yang diakhiri dengan prosesi sa'i dan tahallul sani, begitu. Sehingga seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji dan umroh yang formatnya adalah haji tamatu itu selesai dilakukan. Saya kira seandainya mereka para peserta ini memegang teguh prinsip-prinsip aturan manasik yang kami ajarkan, insya Allah tidak akan susah-susah diajarkan lagi kepada mereka ketika mereka melakukan hal yang sesungguhnya, gitu kan. Tinggal kembali lagi kepada pribadi-pribadinya, gitu kan. Kalau tadi sih saya lihat di sana seluruh orang tua kemudian santri secara serius melakukan hal yang sama, dan mereka mengatakan, Pak, capek. Memang capek, ya memang capek, karena pelaksanaan ibadah haji itu sendiri juga perjuangan fisik yang luar biasa, diperlukan kekuatan lahir dan batin, gitu kan. Nah, namun demikian insya Allah kami yakin malaikat akan mencatat bahwa kesungguhan mereka ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tiket pertama bahwa mereka punya keinginan untuk melaksanakan ibadah suci, ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwaroh, gitu kan. Nah, makanya kami terus terang saja, dan sesungguhnya saya terus terang saja, saya termasuk salah seorang penatar di salah satu KBIH di Cianjur, baik itu untuk pelaksanaan ibadah haji yang sesungguhnya maupun ibadah umroh, gitu. Dari pengalaman-pengalaman itulah secara mengkristal kita coba ingin tularkan. Namun demikian tetap ada tantangan. Tantangannya apa? Kadang-kadang ya yang namanya juga orang
ada yang masih melempar jumroh akobah 7 batu itu disekaligus-kan. Ini tantangan bagi kami untuk koreksi melalui gurunya, melalui langsung kepada orang tuanya, diberitahukan bahwa melempar yang semuanya nggak begitu gitu kan. Apalagi kalau melempar jumroh akobah ini bukan dengan kerikil, tapi umpamanya diada-adakan, apakah itu dengan makanan dan lain sebagainya. Mohon maaf, persyaratan ibadah haji itu ittiba kepada Nabi. Kalau ittiba itu apa yang dilakukan oleh Nabi, itu yang harus dilakukan. Kalau Nabi mencontohkan dengan kerikil gitu kan. Nggak boleh sekarang kalau ada kelompok-kelompok lain melakukan praktek simulasi haji walaupun untuk anak PAUD, melempar dengan benda-benda lain yang dibentuk seperti batu, bukan dengan batu beneran. Kita kan mengedukasi itu kalau bisa dilakukan dengan yang sesungguhnya, kenapa tidak gitu, bukan dengan asal-asalan. Itu ya, kita hanya tempatnya aja kan, bukan di Masjidil Haram gitu kan, kita di lapangan begitu, dan waktunya pun bukan waktu di bulan Zulhijjah, bukan tanggal 9 gitu kan. Itu Pak Aiman yang dapat kami sampaikan. Harapan mudah-mudahan kegiatan ini di tahun yang akan datang dapat diikuti dengan seksama, dengan semarak, dan kami tetap formatnya akan melibatkan para orang tua. Kenapa? Karena tuntutan kami selain anak paham, orang tuanya juga paham, kemudian mengikuti manasik haji yang sesungguhnya gitu. Dari simulasi manasik haji dan umroh FKGPQ ini, semoga saja menginspirasi dan memotivasi khususnya santri usia dini. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV.